Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Super League antara Bali United versus Borneo FC yang berakhir untuk kemenangan Borneo FC dengan skor tipis secara dramatis 2-3. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Borneo FC kembali menyamai poin dari Persib Bandung, yaitu sebanyak 75 poin. Tapi seperti yang kita ketahui, mereka sementara ini berada di peringkat nomor 2 klasmen Super League karena dari segi head to head kalah dari Persib Bandung. Tapi selain itu juga kemenangan semalam adalah kemenangan yang ke-7 secara beruntun bagi Borneo FC. Dan lagi-lagi kita melihat ada peran besar dari pemain mereka, Mariano Peralta, yang menjadi pahlawan bagi timnya karena berhasil mencetak 2 gol dan beberapa kali bisa menciptakan peluang yang berbahaya ke arah gawang dari Bali United yang dijaga oleh Mike Hopmeyer. Dan walaupun Peralta mencetak 2 gol dan juga merupakan pemain yang penting bagi Borneo FC, tetapi teman-teman, kalau menurut hemat saya, bahwa seandainya Nadio tidak melakukan begitu banyak penyelamatan di pertandingan semalam yang dari hitungan saya sebanyak 8 penyelamatan yang dia lakukan, maka saya tidak yakin bahwa Borneo FC bahkan akan mendapatkan 1 poin. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan pada saat saya siaran pertandingan ini semalam di Indosiar, bahwa bagi saya, man of the match dari pertandingan semalam jika Borneo berhasil meraih 3 poin adalah Nadio Argawinata. Seperti yang sebelumnya dia lakukan, saya ingat ketika Borneo FC bertandang ke kandang Persik Kediri. Di pertandingan tersebut pun dia melakukan beberapa penyelamatan yang krusial. Dan memang seperti yang kita ketahui, bahwa clean sheet terbanyak saat ini dicatat oleh Persib Bandung, yaitu sebanyak 18 kali clean sheet yang semuanya dilakukan oleh Teja Pakualam. Dan Borneo FC sejauh ini dari 32 pertandingan hanya bisa mencatat 11 clean sheet yang kita tahu itu juga adalah berkat kehebatan dari Nadio Argawinata di bawah Mister Gawang. Tetapi Nadio, kalau kita hitung-hitung, secara keseluruhan lebih banyak melakukan penyelamatan teman-teman. Artinya apa? Bahwa sebetulnya lini pertahanan dari Borneo tidak sekuat seperti lini pertahanan dari Persib Bandung. Karena faktanya, ya teman-teman tentu juga menonton bahwa dalam beberapa pertandingan terakhir, ada banyak sekali penyelamatan yang perlu dilakukan oleh Nadio. Tapi selama form dari Nadio lagi on fire, jadi saya katakan on fire-nya 2 kali, ya aman saja itu gawang dari Borneo. Dan seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya ketika saya memberikan review dari pertandingan antara Persija versus Persib, bahwa Fabio Lefundes juga adalah pelatih yang top, sama seperti Bojan Hodak, karena Fabio Lefundes juga punya kemampuan untuk bisa yang namanya change the game. Bukan saja dengan memainkan pemain dari bangku cadangan, tapi juga bisa merubah cara bermain bagi timnya sehingga bisa mendapatkan poin. Apakah itu 1 poin atau juga 3 poin. Dan kita tahu selain Persib Bandung, Borneo FC juga beberapa kali melakukan comeback di Super League musim ini. Maka itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pantas bagi Borneo FC dan juga Persib Bandung yang sekarang bersaing untuk bisa menjadi juara. Nah, bedanya antara Persib dengan Borneo dengan Persija adalah kedisiplinan dari para pemain Borneo dan Persib untuk bisa bertahan secara solid. Nah, ini bedanya dengan Persija, walaupun kalau kita lihat total kebobolan Persija sedikit lebih rendah daripada Borneo FC. Tapi, kalau kita melihat kedisiplinan para pemain Borneo FC dalam bertahan, itu hampir sama seperti para pemain Persib. Jadi memang di sepak bola teman-teman bukan saja harus menyerang, ya, mencetak banyak gol untuk bisa meraih kemenangan, karena gol itu kan penting ya. Kalau bisa mencetak 2 atau 3 gol kenapa enggak? Tapi harus juga bisa bertahan secara solid. Itu dilakukan oleh para pemain Borneo FC juga, ditambah dengan aksi-aksi heroik dari penjaga gawang mereka, Nadio Argawinata. Dan memang pertandingan semalam adalah pertandingan yang sangat menghibur kita. Karena walaupun Bali United sekarang ini kita tahu sudah tidak punya kepentingan, karena memang tidak akan bisa menjadi juara dari Super League dan juga tidak akan terdegradasi ke Liga 2 karena posisinya sudah aman. Tapi mereka juga bermain serius dan mereka juga bermain dengan gaya yang sangat baik. Apa gaya permainan dari Bali United? Gaya permainannya adalah bermain dengan tempo
yang sedang hingga lamban untuk bisa membangun serangan sambil memancing para pemain Borneo FC itu keluar dari posisi mereka. Yang ternyata juga sempat tertular kepada para pemain Borneo FC. Namun para pemain Borneo FC kemudian bisa meningkatkan lagi tempo permainan mereka di babak kedua dengan masuknya pemain seperti Caio Nunes sehingga mereka bisa melakukan comeback atau yang kita kenal dengan istilah kerennya remontade. Pertama-tama teman-teman saya ingin membahas starting lineup dari kedua tim. Kalau dari Bali United kali ini kita melihat ada Bagas Adi yang bermain, Ricky Fajrin bisa kembali bermain, luar biasa pemain ini ya. Pemain senior kapten tim. Ada Joao Vitor, ada Taiman Gopel, kemudian ada juga receiver, ada juga Kadek Agung yang mencetak gol di pertemuan pertama ketika Bali bisa menang di kandang Borneo FC. Ada Irfan Jaya, Yachida menurut saya, wah ini pemain terbaik lah bagi Bali lah. Seandainya Yachida sudah gabung di awal musim, mungkin posisi Bali di klasemen sementara bisa berada di top 5 atau mungkin juga top 4 ya. Ada Rahmat Arjuna, ada Boris Kopitovic. Dari Borneo FC, kita lihat seperti biasa trio di depan yang sangat berbahaya, Obieta, Via, dan juga Peralta dimainkan, Keirose, Sihran ya, salah satu pergantian di starting lineup. Jadi Caio Nunes tidak dimainkan dari awal, ada Rivaldo Pakpahan, luar biasa pemain ini. Ada Kak Sambu, ada Christoph, ada juga Clayton yang kali ini juga dipilih ya. Dimainkan di pertahanan bukan Komang Teguh, dan ada Alvarezi Buffon yang tidak bisa melanjutkan pertandingan sampai selesai, dan Nadio Argawinata. Dari jalannya pertandingan, memang para pemain Borneo FC langsung ngegas. Mereka ingin mencetak gol, tapi para pemain Bali bermain dengan compact football yang sangat bagus ya, sangat rapi sekali. Dan saya melihat permainan Bali itu mirip lah seperti permainan Persib ya, ketika mereka memang bertahan secara unit, kemudian mereka akan membangun counter attack, dan akhirnya Yachida bisa mencetak gol. Nah ini adalah gol yang indah ya, ketika kita melihat ada kerjasama di antara para pemain Bali United, yang saya bingung kok para pemain Bali United bermain sangat efektif di sepertiga lapangan bagian penyerangan ya, karena mereka bisa bermain tiki-taka loh di ruang pertahanan Borneo FC. Mereka bisa bermain tiki-taka. Dan itu tidak mudah, karena seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa lini pertahanan dari Borneo juga ya sebetulnya adalah salah satu yang terkuat lah, selain juga Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Dan golnya juga indah ketika Kadek Agung memberikan bola kepada Rahmat umpan, Kopitovic, dan Yachida. Kemudian ada juga beberapa peluang lagi dari Yachida. Di babak pertama saja 3 peluang loh dari Yachida, dan Borneo sangat sulit menciptakan peluang, bahkan cuma 1 dari Juan Via dari luar kotak penalti. Artinya strategi dari Johnny Johnson berhasil juga di babak pertama. Tapi tentu Borneo FC harus meningkatkan kan intensitas, dan mereka Fabiola Fundes itu menarik keluar Sihran, memainkan Caio Nunes, kemudian menarik keluar Clayton, memainkan Komang Teguh. Oke, apa yang berubah? Perubahannya adalah ya ketika Sihran lebih banyak berlari, tapi Caio adalah pemain yang lebih pintar mencari ruang. Dan Caio Nunes punya kemampuan delivery bola yang sangat baik. Jadi dia tahu kapan dia harus memberikan umpan tinggi, kapan dia perlu memberikan umpan cutback, sehingga dia pemain yang tampil sangat efektif. Tapi tidak mudah juga bagi Borneo FC untuk menciptakan peluang, sebelum akhirnya Peralta yang tidak mendapatkan peluang sama sekali di babak pertama, bahkan sulit memberikan umpan kunci yang sukses, bisa mencetak gol yang spektakuler. Jujur saya kaget dia bisa mencetak gol seperti ini. Jadi seperti yang saya katakan ketika saya siaran ya, ini Peralta ini terlepas Borneo FC juara atau gak juara, tapi kalau menurut saya calon kuat sebagai pemain terbaik dari BRI Super League musim ini. Sudah berapa? 18 gol ya total dia ya. Kemudian ada Rizky Dwi masuk, Taiman Hopel keluar, ada Mauri masuk, Irfan Jaya keluar, tapi kemudian lagi-lagi nih Peralta bisa mencetak gol meskipun dari penalti. Nah di sini kan memang ada perdebatan ya, kenapa bola terpantul dari tanah, kemudian terkena tangan dari Bagas Adi dianggap penalti, sedangkan sebelumnya kalau nggak salah di pertandingan Persik Kediri ya, bola memantul, terkena pemain dari Borneo, saya lupa siapa namanya itu, tapi tidak dianggap penalti. Nah, ini kalau hanya menurut saya, mungkin juga saya salah ya, karena kita tahu bahwa wasit itu punya persepsi yang berbeda. Ini kalau menurut saya nih, kenapa dianggap penalti? Karena bola itu dihadang oleh Bagas Adi untuk menuju ke Caio. Tapi yang saya ingat tuh kalau nggak salah, ini jika saya salah silahkan dikoreksi, kalau nggak salah ngelawan Kediri itu, kayaknya memang bola memantul ke tanah tapi tidak mengarah ke pemain dari Kediri pada saat itu. Mungkin itu yang dianggap oleh wasit adalah penalti bagi Borneo FC. Dan Borneo FC bisa mencetak gol dari Peralta, bagus sekali, dia bisa mengecoh penjaga gawang Mike Hopmeyer. Kemudian Kak Sambu di luar dugaan gol bunuh diri setelah ada corner dari Yachida ya, dia memberikan dan Kadek Agung sundul. Saya
sudah yakin ini pasti akan ada tambahan gol kan. Ketika siaran saya bilang nih, sisa waktu sekitar 15 menit, ini pasti akan ada tambahan gol. Ternyata Juan Villa bisa mencetak gol yang indah, luar biasa loh. Itu umpan dari Caio Nunes, dan Caio Nunes ini membuktikan bahwa walaupun dia tidak selalu bermain sebagai starter, tapi dia fokus untuk strategi dari Fabio Lefundes agar dia bisa jalankan perannya di atas lapangan. Dan cara dia tuh dribble bola juga sangat baik, sulit diambil. Dan sebenarnya Borneo FC bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak karena mereka bahkan menciptakan 2 gol yang memang dilihat offside ya, Obieta dan juga Juan Villa. Dan Bali United menciptakan banyak peluang, tapi itu dialah ada Nadio Argawinata yang luar biasa melakukan save. Jadi saya pikir Borneo FC layak meraih kemenangan, dan saya pikir kemenangan dari Borneo FC akan meramaikan persaingan dari Super League ya. Jadi sekarang sudah pasti head to head Persib dengan Borneo, yang feeling saya nanti akan ditentukan di pekan ke-34 teman-teman. Dan dengan hasil akhir ini juga ya ada pembuktian dari para pemain Borneo FC bahwa mereka juga adalah tim dengan mentalitas yang kuat. Kenapa punya mentalitas yang kuat? Karena pelatih mereka juga memberikan mereka keyakinan bahwa mereka bisa menaklukkan tim manapun. Terlepas mereka kalah di Persib Bandung, tapi sekarang kita melihat di putaran kedua dengan masuknya pemain seperti Caio Nunes dan juga Anes yang masuk ya di pertandingan di babak kedua, membuat lini tengah dari Borneo FC kalau menurut saya adalah yang terbaik di BRI Super League musim ini. Kita tunggu teman-teman pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kita tahu akhir pekan ini Persib akan bertandang ke PSM. Itu adalah pertandingan yang kalau menurut saya tetap berat lah ya bagi mereka ya, karena PSM pasti ingin menang di kandang mereka sendiri. Dan kemudian Borneo akan bermain di Persijap. Nah, ini juga tidak akan mudah bagi Borneo karena Persijap tentu ingin memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.